Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kali ini kita akan melakukan pengisian SKP tahun 2022. Pada SKP ini kita berpedoman pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Di sini SKP-nya, cuplikan videonya sudah berhasil saya buat. Ada 4 sheet, 1, 2, dan 3. Nah, nantinya kita akan mencoba tutorial pengisian SKP nomor 6 tahun 2022. Perbedaannya, SKP tahun 2022 ini berbeda dengan SKP tahun 2021. Pada 2021 Januari-Juni menggunakan PP 46 dan Juli-Desember PP 30. SKP 2021 menggunakan periode per 6 bulan. Sedangkan SKP tahun 2022 ini kembali lagi menggunakan pengisian SKP pada rentang penilaian Januari hingga Desember tahun 2022. Mari kita saksikan pengisian SKP-nya. Marilah kita saksikan pedoman pengisian SKP-nya sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Di sini Bapak Ibu dapat melihat panduan pengisiannya, instrumen pengisiannya, dan apa-apa saja yang harus kita lengkapi. Nah, tapi saya sudah menyisipkan pedoman pengisiannya di file Excel, sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi biodata dan instrumen kegiatannya, sehingga nanti SKP-nya bisa langsung diserahkan ke pimpinan pada tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama ada berapa sheet SKP? Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama, masing-masing sheet ini akan terlink dengan sheet yang lain, sehingga biodata yang kita isi di sini akan terhubung dengan sheet yang lain. Nah, pertama kali periode pengisian SKP ini silakan diisi nama sekolahnya sesuai tempat tugas Bapak Ibu guru mengajar. Selanjutnya periode penilaian SKP ini dimulai di 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita isi biodata Bapak Ibu. Silakan diisi biodatanya. Ini. Selanjutnya pangkat golongan Bapak Ibu. Jabatan yang sesuai dengan Bapak Ibu sekarang, misalnya guru muda, guru media, guru pertama. Unit kerja di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, pada kolom yang ini silakan diisi nama lengkap, ini pangkat golongan pimpinan atau kepala sekolah. Berikutnya diisi pangkat golongan kepala sekolah. Saya akan coba memperbesar kembali supaya bisa terlihat jelas. Diisi jabatannya kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, di format pengisian SKP dulu sudah diisi adalah kegiatan rencana kerja di kolom utama.
rencana hasil kerja atasan dan intervensi. Di kolom utama kegiatannya sudah diuraikan. Nanti silakan Bapak Ibu isi. Selanjutnya tugas tambahan yang Bapak Ibu laksanakan yang ada di sekolah. Pada kolom pada baris yang ini terlaksana program pembelajaran dan pembimbingan kegiatan di sekolah. Pada baris yang ini Bapak Ibu mengisi jam pelajaran tatap muka yang Bapak Ibu guru ampuh di sekolah selama dalam satu minggu. Nah, pada kesempatan ini saya selama satu minggu mengampu pembelajaran 12 jam tatap muka per minggunya. Selanjutnya kuantitasnya silakan diisi 100%. Terus rentang pembelajarannya dalam 1 tahun diisi 12 bulan. Selanjutnya baris yang kedua terlaksananya tugas tambahan relevan sebagai tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah. Misalnya Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, atau kepala laboratorium IPA dan lab komputer. Kuantitasnya, laporannya dalam bentuk dokumen. Kualitasnya, waktunya, rentang pelaksanaan Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan. Silakan diisi 12 bulan. Selanjutnya, pada baris yang selanjutnya pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu apakah dalam 1 tahun ada mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, misalnya di sini silakan diisi berapa jam sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Misalnya kalau rata-rata dalam satu sertifikat ada 32 jam, kita beri contoh, misalnya Bapak Ibu memiliki sertifikat ada 5 sertifikat, berarti 5 sertifikat dikali 32 jam, terus 160 jam sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Di sini silakan diisi 160. Di kuantitasnya silakan diisi jumlah sertifikatnya 160 jam. Ini 160 jam. Kuantitasnya diisi 100%. Rentang pengembangan profesinya diisi 12 bulan. Berarti dalam 12 bulan Bapak Ibu melaksanakan pelatihan sebanyak 162 jam. Selanjutnya di sini apakah Bapak Ibu dalam tahun 2022 apakah ada melaksanakan publikasi hasil penelitian atau seminar, melaksanakan penelitian tindakan kelas misalnya, melaksanakan publikasi ilmiah. Apabila tidak ada, silakan dibuat coret saja. Unsur penunjang yang Bapak Ibu laksanakan yang ada di sekolah. Pada unsur penunjang ini, misalnya Bapak Ibu juga melaksanakan bimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi menjadi anggota profesi, misalnya Bapak Ibu menjadi anggota PGRI, menjadi anggota IGI, ataupun anggota komunitas guru yang ada di daerah Bapak Ibu semua. Selanjutnya pada kolom yang ini Bapak Ibu melaksanakan kepanitiaan, misalnya melaksanakan tim teknis, asesmen berbasis komputer, ataupun Bapak Ibu melaksanakan mengawas ujian semester. Nah, silakan kita lanjutkan isi dokumennya ditandatangani oleh kepala sekolah, SK kepala sekolah. Kuantitasnya silakan diisi 100%. Waktunya diisi dalam rentang 12 bulan. Selanjutnya untuk menjadi anggota profesi. Di sini saya memberikan contoh dokumennya dalam bentuk kartu PGRI. Ini kuantitasnya di 100%, rentang menjadi anggotanya dibuat dalam 12 bulan. Selanjutnya tim teknis asesmen nasional berbasis komputer. Di sini SK-nya kebetulan saya mendapat penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan. SK-nya diisi Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya kuantitasnya di 100% dan waktu pelaksanaan tugasnya diisi 12 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dalam SKP tahun 2022 ini kita mengisi unsur utama dan unsur tambahan. Pada unsur utama ini
tugas pokok yang kita laksanakan selama di sekolah. Baik, setelah kita mengisi formulir di sheet yang pertama, di SKP, di sheet kuantitatif, biodata yang kita isi ini juga terhubung ke lampiran SKP yang selanjutnya di sini. Jadi ini sudah terhubung biodatanya, sehingga kita tidak perlu lagi mengetik SKP-nya. Lampiran saran kinerja pegawai pada kolom ini sumber adalah kita mengisi kebutuhan yang kita perlukan selama di sekolah ataupun sumber daya peralatan dan yang dapat yang mendukung kegiatan pembelajaran kita sebagai guru di depan kelas. Pada SKP saya, di sini saya mengisi sumber daya dukungnya ini meningkatkan efektivitas pembelajaran, memerlukan mempelajari tentang Google Classroom. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran, memerlukan bahan tayang, PowerPoint, serta Infocus. Selanjutnya, melakukan pendampingan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, di sini skema pertanggungjawaban yang kita laksanakan dari uraian tugas yang telah kita laksanakan. Di sini misalnya berintegritas, bertanggung jawab, hasil kerja dilaporkan setiap bulan, jadi rekap siswa, rekap nilai, absen, dan selanjutnya. Setiap minggu ke-7 melakukan presentasi di kepala sekolah untuk mencari solusi siswa yang menghadapi kesulitan. Sini konsekuensinya silakan diisi, diberi nilai positifnya diberikan kesempatan pengembangan kompetensi. Negatifnya tidak sesuai ekspektasi dapat evaluasi kinerja. Baik, selanjutnya di sheet yang ketiga kita akan melihat evaluasi hasil kinerja pegawai. Di sini sudah ada grafik hasil kinerja kita. Kalau paling rendah sangat kurang, butuh perbaikan, dan baik. Nah, artinya di sini nanti kita akan melihat, akan tampil hasil penilaian dari pengisian SKP kita. Di sini pada uraian evaluasi kegiatan ini diuraikan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan dan diisi oleh pimpinan kita, diuraikan apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya pada unsur utama pelaksanaan program pembelajaran bimbingan kegiatan di sekolah. Jumlah jam tatap muka tadi sebelumnya saya mengajar 12 jam tatap muka per minggu, diisi dengan berdasarkan SK pembagian tugas guru. Nah, pada kolom yang ini terdapat umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dokumen yang telah kita laksanakan. Di sini pimpinan saya memberikan umpan balik rencana pembelajaran secara keseluruhan sesuai dengan program yang telah disusun namun perlu diperbaiki. Kuantitasnya 100%, terus realisasi yang telah saya laksanakan berdasarkan bukti daya dukung. Berarti selanjutnya untuk capaian realisasi saya itu mencapai 80% berdasarkan rekap hasil kerja nilai siswa. Selanjutnya umpan balik yang diberikan kepala sekolah, pencapaian KKM pada umumnya telah terpenuhi namun perlu ditingkatkan kembali. Baik, waktunya silakan disesuaikan juga. Nah, pada umpan balik ini redaksinya, uraiannya dapat disesuaikan dengan umpan balik yang diberikan oleh pimpinan atau kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tugas tambahan yang saya emban, di sini saya mengemban sebagai kepala perpustakaan. Kuantitasnya laporannya berupa PKG, penilaian kinerja guru, dapat 2 dokumen dalam 1 tahun, Januari, Juni, Juli, Desember. Selanjutnya, umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, rencana program pengembangan perpustakaan
pada umumnya tercapai, namun perlu peningkatan. Yang targetkan tetapi yang terrealisasi adalah 90% dari program perpustakaan yang terlaksana. Terlaksana penunjang tugas guru kegiatan di sekolah. Silakan Bapak isi umpan balik yang diterima oleh pimpinan kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kuantitasnya silakan diisi 90%, 100%. Realisasinya pada membimbing peserta didik ini tercapai 90% realisasi yang saya laksanakan. Selanjutnya diisi umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah Bapak Ibu pada saya. Umpan balik yang saya terima, pencapaian program ekstrakurikuler umumnya terpenuhi dan perlu ditingkatkan. Oke, pada organisasi profesi juga demikian. Selanjutnya pada tim teknis ataupun kepanitiaan yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah juga dapat diisi. Pada tim teknis ini realisasi yang saya terima 90% pada saat menguas ujian. Oke, selanjutnya di sini terdapat juga uraian atau rating hasil kerja sesuai dengan ekspektasi ataupun perilaku kinerja yang berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, orientasi pada akuntabel di sini pada kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Pada uraian ini saya tidak banyak mengubah, ya, saya mengambil uraian-uraian yang berasal dari panduan dari Surat Edaran Permenpan RB tahun 2022. Sudah menyelesaikan pembuatan SKP periode Januari Desember tahun 2022. Selanjutnya ada pegawai nilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja. Pada baris yang ini, Bapak Ibu guru silakan mengisi pejabat penilai kepala sekolah Bapak Ibu guru. Bisa kepala dinas ataupun kepala bidang di dinas pendidikan Bapak Ibu bekerja. Pada capaian kinerja organisasi, saya mendapat organisasi baik dan predikat kinerja pegawai baik. Pada yang baik ini di sini sesuai dengan grafik yang saya peroleh pada instrumen evaluasi kinerja kuantitatif. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian pengisian SKP tahun 2022 sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Pada pengisian SKP ini mohon bimbingan dan sarannya. Apabila ada kesalahan, mohon dapat ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.